Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga atau part 3 dari video pembahasan tentang vektor. Di video sebelumnya atau di minggu lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor dengan menggunakan metode grafis ya, menggambar. Nah, sekarang hari ini kita bahas lagi tentang penjumlahan vektor tapi dengan menggunakan metode perhitungan ya. Penjumlahan vektor yaitu dengan menggunakan metode perhitungan atau dikenal dengan metode analitik. Oke. Nah, jadi ini materi kita di video ini, penjumlahan vektor metode analitik. Nah, sebenarnya metode analitik ini juga tidak terlalu sulit ya, asal kita ingat prasyarat yaitu menghafal tentang sinus, kosinus dari sudut-sudut, terutama sudut-sudut istimewa ya, yang ada di video 1. Silahkan ditonton lagi ya, tentang sin, kos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa. Nah, misalkan seperti ini deh, kita punya dua buah vektor yang sekarang sudah punya nilainya, sudah punya angkanya. Ya, kita punya sebuah vektor, katakanlah ini vektor A, kemudian ada vektor B lain, ini vektor B, dan terdapat sudut ya antara vektor A dan vektor B. Nah, kita ingat kalau di materi penjumlahan vektor yang lalu, anggaplah ini kita jumlahkan dengan metode jajar genjang ya. Kita gambarkan bayangan dari vektor B, kemudian bayangan dari vektor A, maka hasil dari penjumlahannya itu kan adalah kita tarik garis lurus dari A ke B, dari pangkal ke ujung. Inilah dia A tambah B-nya ya, vektor A tambah vektor B. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? Gampang ya, untuk menghitung besar vektor A tambah B, maka kita bisa gunakan, ini besar ya, besar tanda mutlak, yaitu dengan menggunakan perhitungan berapa besar vektor A, ya, besar vektor A, tambah besar vektor A kuadrat, tambah besar vektor B, ya, kuadrat, terus tambah dengan 2 kali besar vektor A, terus besar vektor B terus dikali dengan cos theta ya, jangan lupa diakarkan. Udah ya, rumusnya ini aja sebenarnya ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B kali cos theta. Ini kalau penjumlahan. Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyanya adalah pengurangan vektor ya, berapa besar pengurangan vektor A dikurang B ya, tinggal kita ganti saja dikit ya, yaitu akar, rumusnya mirip-mirip, bedanya cuma sedikit, yaitu vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat. Ini besarnya ya, besar vektor A, besar vektor B. Nah, di sini kurang 2 besar vektor A kali besar vektor B ya, kali cos theta. Udah ya. Ya, kayak ini aja untuk penjumlahan metode analitik. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat satu contoh soal penjumlahan vektor. Nah, gini ya. Misalkan ada dua buah vektor, masing-masing besarnya, berarti ini udah angka besarnya ya. Jadi kita punya dua buah vektor. Biasakan untuk menjawab soal kita mulai dari diketahui dulu. Ada vektor A, besarnya kalian alternatif sih boleh kalian langsung tulis A saja atau pakai mutlak ya, yang penting paham maknanya. Ini besar vektor A-nya 8, kemudian besar vektor B-nya adalah 6. Nah, tentukan nilai dari resultan kedua vektor tersebut. Jadi yang ditanyanya adalah berapa resultannya jika titiknya itu membentuk sudut 60 derajat antara vektor A dan vektor B. Ya, yang ditanyanya di sini adalah berapa A tambah B. Ya udah deh, kita bisa selesaikan ini. Kalau kita mau gambarkan boleh dulu ya. Ini vektor A. Ya, terus ada vektor B dan dia membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi kalau kita jumlahkan A tambah B ya, ini kita langsung saja ambil besarnya, berarti ini sudah tidak dalam bentuk vektor lagi ya, angkanya saja. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos theta ya, jangan lupa diakarkan. Nah, tinggal kita input nilainya. A-nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 6 kali cos sudutnya adalah 60 derajat ya, sudutnya 60 derajat. Ini akar.
Akar 8 dari berarti 8 kuadrat itu 64 ditambah 36 tambah 2 kali 8 kali 6 berarti 2 kali 48 kali cos 60. Nah ini makanya ingat ya tentang sudut-sudut istimewa di video ini. Silahkan dilihat lagi. Cos 60 itu adalah 1/2 setengah ya. Nah jadi tinggal kita jumlahkan ini. 64 tambah 36 100 ya, 100 ya. 100 ditambah ini kan bisa coret ya, 2 dengan setengah tambah 48. Jadi inilah dia jumlah dari A tambah B adalah akar dari 148 karena dia gaya Newton berarti ya satuannya 100 akar 148 Newton. Udah, dan bisa sederhanakan lagi, tapi sampai sini juga sudah benar ya. Gitu aja ya, jadi tidak sulit. Oke, biar lebih matang coba kita lihat satu contoh soal lain. Nah ini bentuknya berbeda tapi sebenarnya konsepnya sama saja ya, gitu-gitu juga. Jadi di sini ada vektor A, ini besarnya ya, sudah angkanya 20 satuan. Vektor B satuan besarnya juga 21. Nah, sedangkan hasil penjumlahan A tambah B itu 29 satuan. Maka berapakah besar sudut apit kedua vektor tersebut? Jadi di sini yang ditanyanya adalah tetanya ya. Yang ditanyanya di sini adalah berapa nilai tetanya. Apakah 30 derajat, 45 atau dan seterusnya. Jadi tadi kita tuliskan kembali rumusnya ya kan, A tambah B itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kali cos theta. Kalian bisa pakai bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini sama saja ya. Mau pakai yang tanda notasi mutlak tambah vektor itu juga maksudnya adalah besarnya sama saja ya. Biar lebih simpel kita buat kayak gini aja. Nah, A tambah B-nya adalah 29 ya. Jadi ini 29. Vektor A-nya 20 kuadrat. Vektor A-nya 20 ya, 20 dikuadratkan. Vektor B-nya adalah 21. Jadi 21 kuadrat ditambah 2 kali A-nya 20, B-nya 21 kali cos theta. Tetanya yang ingin dicari di soal ini. Nah, tinggal hitung nih 29 supaya hilang akarnya, ini kan ada akar nih, supaya mudah kita kuadratkan aja kedua sisi biar hilang akarnya. Jadi ini kita kuadratkan, yang ini juga kita kuadratkan. Jadi akarnya nanti jadi tidak ada lagi ya. Tinggal dihitung nih 29 kuadrat itu berapa? Cek ke kalkulator aja lah ya. 29 kali 29. 29 kali 29 itu adalah 841. Nah, ini tinggal kita kuadratkan aja jadinya 400. Terus kalau 21 kuadrat, 21 kali 21 itu 441 ya, ditambah 2 kali 20 kali 21, 2 kali 20 kali 21 ya, 840 cos theta. Nah, udah nih hampir selesai nih ya. Jadi tinggal kita sederhanakan 841 sama dengan 841. Ini hasil jumlahnya 841 ya. Tambah 840 cos theta. Ini kita pindahkan sisi jadi 841 dikurang 841 sama dengan 840 cos theta. Ini kan 0 ya. Sama dengan 840 cos theta. Jadi cos theta-nya adalah 0 per 840 ya, 0 derajat. 0. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa cos theta-nya sama dengan 0. Nah, berapa theta-nya? Ingat, kayak gini konsepnya ya. Cos theta sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya adalah 0? Ya. Kalian lihat di tabelnya? Ya, benar ya, 90 derajat. Karena cos 90 itu adalah 0. Makanya diingat lagi tabel trigonometri ini ya, tabel sin, cos, dan tangen terutama sudut-sudut istimewa. Udah, jadi jawabannya yang E untuk soal ini. Udah, kurang lebih itu dulu ya untuk pengantar tentang penjumlahan vektor metode analitik. Di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penguraian vektor. Nah, di materi penguraian vektor itu juga ada konsep setelah diuraikan beberapa vektor bisa dijumlahkan lagi ya. Jadi kita bahas itu lebih detail. Oke? Cukup dulu untuk video ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.